terjadi sekarang, ini si penggugat begitu dia mengajukan surat keberatan, ternyata keberatannya ini oleh pihak gubernur dijawab dengan satu keputusan yang menguatkan surat pemberhentian sebelumnya. Alasannya kenapa? Karena penggugat ini mengajukan keberatannya, namun keberatannya ini tidak disertai dengan data pendukung sebagaimana amanat daripada peraturan pemerintah tentang upaya administrasi. Nah, pada saat disampaikan surat kedua tentang penguatan itu, waktu yang bersangkutan itu masih panjang, masih lama, belum habis waktu 14 hari. Artinya surat penguatan ini tidak serta-merta, tidak otomatis menghapus haknya yang 14 hari. Jadi hak upaya administrasi itu dalam ketentuan itu tidak dibatasi hanya satu kali. Begitu misalnya ditolak atau disampaikan misalnya belum memenuhi syarat karena alasan tidak kelengkapan administrasi. Nah, pada saat itu yang bersangkutan harus melengkapi apa data-data pendukungnya. Karena dari dasar data pendukungnya, disitulah pemerintah wajib melaksanakan proses apa yang menjadi efek peratannya. Cuma oleh karena yang bersangkutan tidak melengkapi sampai dengan habis waktunya, maka pemerintah pun dalam prinsip itu. Jadi dalam hal ini, gubernur tidak dapat dipersalahkan bahwa dia tidak melaksanakan penyelesaian sebagaimana amanat peraturan pemerintah. Karena yang bersangkutan sendiri tidak mengajukan data pendukung. Lalu apa yang mau diproses? Kan data pendukung bukan cuma maunya gubernur, itu amanat peraturan pemerintah tentang bagaimana tata cara mengajukan keberatan. Gitu. Sehingga pemerintah sementara menunggu. Jadi artinya keputusan daripada pemerintah walaupun itu SK menguatkan, ya wajar dong. SK yang menguatkan itu wajar karena memang yang bersangkutan tidak mengajukan data pendukung. Nah, begitu dengan data pendukung ini pemerintah sedang menunggu, kan hak dia seperti saya jelaskan tadi 14 hari. Ditunggu-tunggu tidak ada. Nah, pemerintah juga kan masih menunggu. Karena pemerintah itu dalam hal ini yang gubernur itu 21 hari kerja. 21 hari kerja dia menyelesaikan sejak surat keberatan diajukan, dalam tanda kutip. Surat keberatan itu yang dimaksud adalah surat keberatan yang didukung oleh data pendukung. Bukan surat lembaran kosong biasa atau lembaran telanjang begitu bisa. Kalau semua orang begitu ya saya keberatan boleh, tapi itu tata caranya saya keberatan, ini data pendukung saya. Itu udah pas 21 hari itu. Yang menjadi alasan pemberhentian dia itu kan itu juga menjadi materi gugatan dia kan. Nah, kuasa hukum Pemprov sendiri menyikapi seperti apa tuh? Ya, jadi dari kita sama hukum pemberhentian itu sebenarnya tidak ada persoalan saya suka atau tidak suka. Bang, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan apa sih alasan untuk memberhentikan orang dari jabatan nih, kalau menurut aturan? Iya, kalau berdasarkan menurut aturan itu sebenarnya pemberhentian dari jabatan itu ada beberapa tahap, ada beberapa aspek. Satu, memang kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya kan? Kalau ada pelanggaran-pelanggaran disiplin misalnya. Jadi pelanggaran seorang ASN itu ada pelanggaran yang memang tipenya bisa diarahkan ke masalah pelanggaran disiplin, tetapi ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang indikasinya justru tidak mengandung unsur-unsur pidana dan sebagainya kalau sudah pelanggaran hukum. Nah, ada pelanggaran seorang ASN itu, misalnya dia bolos masuk atau tidak melaksanakan pekerjaannya sesuai ketentuan dan sebagainya. Nah, pelanggaran-pelanggaran begini kan pelanggaran administrasi biasanya. Nah, yang begini biasanya ada peringatan tertulis, pernyataan lisan dan sebagainya sampai dengan pencopotan dari jabatan yang berlaku selama 12 bulan misalnya. Nah, itu tetapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan dengan cara ini. Artinya
pemerintah dalam hal ini gubernur bisa melakukan tindakan diskresi namanya. Ada tindakan diskresi itu sebenarnya tindakan sesegera mungkin dengan alasan satu, jangan sampai ini lebih parah lagi misalnya. Jangan sampai ini lebih merugikan lagi dan seterusnya, dan mengantisipasi stagnasi dan kekosongan aturan yang mengatur. Kalau terhadap penggugat ini tindakan apa sebenarnya yang dipilih gubernur untuk memberhentikan dia? Apakah ada pelanggaran atau apa gitu? Nah, gubernur itu kan berdasarkan laporan tim penilai kinerja keuangan. Itu dasar daripada memang bukan diberhentikan langsung secara mendadak, tapi ada sebuah proses. Ada sebuah proses awal yang dilakukan oleh tim penilai kinerja keuangan, gitu. Tim penilai keuangan kemudian mereka memeriksa bagaimana itu kinerja dan seterusnya lah, data administrasi dan seterusnya. Artinya itu termasuk yang bisa dijadikan alasan untuk bisa. Itu bisa dijadikan alasan, begitu. Jadi tidak selamanya harus ada pelanggaran. Harus misalnya mekanisme harus peringatan atau yang tidak mesti ya. Tidak selalu harus begitu. Memang kalau orang membaca aturannya, oh ini harus ditegur dulu, kasih peringatan dulu, SP dan seterusnya. Nah, itu kondisi kasus yang seperti apa dulu. Kalau misalnya Anda sendiri sudah 1 minggu berturut-turut tidak masuk peringatan. Ini pekerjaannya, job dia ini sudah juga belum selesai. Yang begitu-begitu itu. Nah, kalau kondisi ini tidak seperti itu. Kondisi ini dia mengacu kepada tim penilai kinerja keuangan apa yang mereka lihat dan sebagainya. Itulah yang menjadi dasar sehingga mereka mendalilkan bahwa pembuat ini merasa dia tidak melanggar undang-undang, merasa dia tidak diproses baik. Nah, bagi kita ada sebuah pelanggaran. Jadi gubernur tidak mungkin memberhentikan kalau memang tidak ada pelanggaran. Karena memang ada laporan itu tentang tim penilai. Artinya di tim penilai itu juga membahas pelanggaran yang dia lakukan gitu. Iya. Jadi dia ada laporan, ada uraiannya itu. Kalau secara spesifik pelanggaran apa yang dia lakukan itu? Ya, kan ini pasti nanti akan dibuka di sidang juga. Iya. Nah, kebetulan ini kita belum masuk dalam materi pemeriksaan saksi-saksi. Jadi untuk penjelasan kita masih kita batasi dulu. Nanti kalau setelah ini, yang jelasnya ada pelanggaran yang memang untuk itu. Ada pelanggaran. Bang, tapi kan seperti tadi kalau bicara dia diberhentikan dengan alasan pelanggaran kan mestinya ada ada SP dan sebagainya. Ya, jadi begini. Itu begitu pemikiran umumnya. Pada umumnya begitu ada pelanggaran, ada pelanggaran. Nah, ini salah satu dasar dulu. Ini salah satu dasar. Ini ada fakta integritas, ada perjanjian kinerja. Nah, tentu ini sudah jadi dasar. Anda sendiri sudah bisa membaca di sini. Pasti ada poin. Tapi kalau kita baca di media kan si penggugat ini pernah beralasan bahwa saya pernah dinilai gubernur itu apa bang ya, kayak penilaian tahunan gitu ya, kinerja SKP. Itu bagus ya. Itu bisa saja kalau memang yang bersangkutan menilai seperti itu. Yang jelas juga fakta yang juga tidak bisa kita pungkiri adalah fakta yang ditemukan oleh tim penilai kinerja keuangan yang memang diberikan tugas secara khusus langsung oleh gubernur. Sebagaimana surat keputusan dan surat perintah tugas. Ya, jadi ada untuk itu. Jadi memang mereka itu khusus untuk itu. Coba lihat apa yang terjadi sebenarnya. Mereka ini turun sebenarnya. Itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan lain yang ada? Tidak, justru. Misalnya ini kan ada Baperjakat. Kenapa bukan Baperjakat yang memberi penilaian gitu? Jadi begini. Kenapa bukan Baperjakat yang menilai? Pertama, memang gubernur itu punya kewenangan. Ya. Gubernur itu punya kewenangan. Kewenangan apa? Jadi kalau dilihat, harus ada Baperjakat dan sebagai badan-badan pertimbangan penilai kinerja. Itu yang saya katakan tadi. Kondisi tertentu, gubernur dia dapat tidak
dapat dia tidak menggunakan itu cara itu. Dalam pendidikan gubernur tidak melakukan misalnya mekanisme misalnya seperti yang pada umumnya. Tetapi berdasarkan tim penilaian kinerja karena ini parah dan sebagainya, maka langkah yang dilakukan gubernur adalah diskresi. Kalau begitu, itu diskresi itulah itu cara yang diberikan oleh aturan, oleh aturan. Memang yang pada umumnya dijelaskan ini diskresi gubernur termasuk itu ya? Iya, diskresi. Dia ini mencegah. Jadi diskresi di sini gubernur mencegah jangan sampai ini jadi lebih parah dari apa yang dari ketemukan seterusnya untuk menjaga stagnasi jalannya proses pemerintahan yang ada dan seterusnya. Nah, itu yang tidak dikehendaki, jangan sampai lebih merugikan lagi dan seterusnya. Nah, makanya oke, ini tindakan diskresi. Nah, andai kata mungkin katakanlah ibarat sebuah penyakit, kalau dosisnya mungkin belum terlalu, ya mungkin minum obat dulu, kasih istirahat dulu dan sebagainya, seperti tindakan-tindakan pada umum. Artinya ini juga kaitannya dengan perjanjian kinerja ini Ini sebenarnya, Bang? perjanjian kinerja juga. Nah, ya, kaitannya berkaitan. Jadi tidak perlu harus yang lewat SP Iya, apa segala itu. macam. Jadi di situ saja yang bersangkutan kan siap menerima sanksi. Iya. Perjanjiannya sendiri. Seperti itu. Ya, kan ya. Itu bukti yang tidak bisa dibantah gitu. Ya, Ada, tapi memang ini kan masih dalam proses pembuktian kita, jadi belum bisa kita terlalu ekspos. Setelah mungkin agenda ini, kalau misalnya diwawancara boleh kita. tapi dari tim hukum sendiri sudah siap membantah semua bukti-bukti yang Siap kita ajukan ke bukti-bukti itu semua. Salah satu pertimbangan gitu. Bang, tadi kan dari hasil penilaian kinerja, kalau menurut Abang ada indikasi bahwa dugaan pelanggaran hukum gitu. Nah, apakah selain menghadapi gugatan petun ini ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara? Misalnya melakukan proses di inspektorat atau di aparat hukum yang lain? Karena dalam posisi ini kan kita menghadapi proses peradilan tata usaha negara. Nah, sehingga proses itulah dulu yang dilakukan. Jadi fokus ke sini aja dulu. Sehingga nanti pertimbangan-pertimbangan apa, karena ini mereka yang menggugat, maka kita sebagai Ya. tergugat. Artinya begini, Ya. dengan kondisi kita menghadapi gugatan tata usaha negara ini terhadap objek perkara ini, artinya terbuka, artinya tidak menutup kemungkinan itu akan ada upaya hukum. Lainnya. Kemungkinan. Ada upaya lainnya. hukum yang lain, Ya. khususnya dari pemerintah. Cuma kan ini kebetulan kan kita masih menyelesaikan ini. Iya. Ya, tidak tertutup kemungkinan. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti yang nyatakan tadi bisa. Yang Bisa dugaan yang ditemukan dengan tim penilai keuangan itu tadi Bang yang akan dibawa. Ya itu saya bilang itu tidak menutup kemungkinan. Karena ini kalau ketika kita berbicara bagaimana yang benarnya, bagaimana kebenaran materinya yang sebenarnya, yang mau tidak mau kita buktikan secara maksimal, termasuk melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Seperti itu kalau ketika kita memaksimalkan untuk mewujudkan apakah beralasan gubernur menghentikan atau tidak. Maka untuk menjawab apakah beralasan atau tidak sekedar saja hanya melihat dari dasar aturan-aturan norma yang ada, tetapi juga materi-materi temuan-temuan itu ya ini Bisa menjadi alasan. bisa menjadi alasan. Untuk itu ya, mengajukan upaya hukum yang lain. Ya. Tapi terakhir mungkin Bang, intinya optimis ya bahwa keputusan gubernur ini sudah benar. Ya. Sangat tepat berdasarkan kewenangan beliau, diskresi yang beliau lakukan. Ya. Ya Pak ya. Ya. Oke.